Nah, di sini nanti ada dua contoh soal untuk contoh soal data genap dan data ganjil. Nah, untuk yang pertama kita coba untuk soal data yang genap. Nah, di sini soalnya berikut adalah data penjualan PT ABC. Nah, di situ sudah ada data dari penjualan tahun 2016 sampai tahun 2019 dari PT ABC. Nah, dari data penjualan di atas, maka ditentukan A persamaan tren dengan menggunakan semi average method dan tentukan berapa perkiraan penjualan tahun 2020. Kemudian yang B kita disuruh untuk mencari persamaan tren dengan metode least square method dan tentukan berapa perkiraan penjualan tahun 2021. Dan yang C kita disuruh untuk membandingkan metode mana yang lebih baik. Nah, di sini saya sudah menyalin data dari soal tadi ya. Nah, tadi datanya ada 4 dari tahun 2016 ke tahun 2019 dan penjualannya itu adalah Y-nya. Nah, di sini kita coba untuk yang semi average method terlebih dahulu. Nah, di semi average method itu kan datanya dibagi menjadi dua. Jadi di sini ada dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah data untuk tahun 2016 dan 2017. Kemudian data kelompok kedua itu dari tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, kebetulan setelah kita bagi menjadi dua, datanya itu kan tetap genap. Jadi, untuk langkah pengerjaannya, kita menggunakan langkah pengerjaan yang genap. Nah, kalau sudah dibagi dua kelompok seperti ini, kita bisa menentukan nilai T-nya. Nah, karena ini menggunakan cara yang genap, berarti untuk tahun dasarnya itu menggunakan angka 0. Nah, letak dari tahun dasarnya itu bisa ditentukan dengan rumus ini. N per 2 plus 1. N-nya itu adalah jumlah datanya. Nah, di sini kan untuk kelompok pertama ini datanya ada 2. Berarti 2 dibagi 2 ditambah 1. Hasilnya 2. Berarti tahun dasarnya ada di tahun 2017. Kemudian untuk tahun 2016 itu minus 1. Dan untuk kelompok kedua sama, untuk mencari nilai N-nya menggunakan rumus N per 2 ditambah 1. Dan tahun dasarnya ada di tahun 2019 dan 2018 itu minus 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa mencari nilai A1 dan A2. Nah, untuk nilai A itu adalah rata-rata. Nah, di sini kita bisa mencari dengan rumus average. Kemudian kita pilih data tahun 2016 dan 2017, maka ketemu hasil A1-nya. Nah, jika menggunakan dengan cara manual, kita bisa menghitungnya seperti rata-rata biasa gitu ya. Jadi 1.500 ditambah dengan 2.250 kemudian dibagi 2. Nah, kemudian di sini untuk A2, A kelompok kedua sama caranya dengan tadi A kelompok 1, jadi average, kemudian kita pilih data pada tahun 2018 dan 2019. Nah, untuk nilai A1 dan A2-nya sudah ketemu. Nah, kemudian kita menghitung selisih dari A2 dan A1-nya untuk menentukan kira-kira itu trennya positif atau negatif. Nah, setelah dihitung antara A2 dikurangin A1 ternyata hasilnya positif, yaitu 1455. Maka trennya adalah tren positif. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai B-nya. Nah, nilai B-nya itu rumusnya A2 min A1 dibagi tahun dasar 2 dikurangin tahun dasar 1. Nah, di sini A2 min A1 tadi sudah dihitung, jadi tinggal dipilih saja, kemudian dibagi dengan tahun dasar kedua dan tahun dasar 1. Nah, di sini kita bisa lihat tahun dasar 2 itu tadi kan 2019. Sedangkan tahun dasar pertama itu 2017. Berarti 2019 dikurangin 2017. Hasilnya 2.
Dan didapatkan hasil untuk B adalah sebesar 727,5. Nah, setelah nilai A dan nilai B-nya ketemu, kita bisa mencari nilai dari persamaan trennya. Nah, di sini persamaan trennya ada dua. Kenapa? Karena di sini untuk nilai A-nya juga ada dua, yaitu A1 dan A2. Jadi, untuk persamaan tren pertama itu menurut tahun dasar yang 2017. Berarti kita untuk nilai A-nya menggunakan nilai dari A1. Tinggal dimasukkan Y aksen sama dengan A ditambah BT. Berarti A-nya dimasukkan yang A1 berarti 1875 ditambah B-nya 727,5 T. Kemudian untuk persamaan tren yang kedua itu menurut tahun dasar 2019. Berarti untuk nilai A-nya sesuai dengan nilai A2. Nah, di sini berarti untuk persamaan trennya yaitu Y aksen sama dengan 3330 ditambah 727,5 T. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung perkiraan penjualan tahun 2020. Nah, di sini untuk menghitung perkiraan penjualan, kita bisa memilih persamaan tren yang mana. Ini terserah karena nanti hasil akhirnya juga sama, jadi ini terserah saja. Tapi untuk kali ini kita coba untuk mencari perkiraan penjualan dari kedua persamaan tersebut. Nah, untuk yang perkiraan penjualan tahun 2020 menggunakan persamaan dasar yang 2016. Berarti tinggal diganti nilai T-nya sesuai dengan T atas dasar 2016. Jadi di sini untuk mencari perkiraan penjualannya yaitu 1875 ditambah 727,5 dikali T-nya ada 3. Nah, di sini untuk cara menghitung T-nya berarti dari tahun 2017. Nah, di sini tahun 2017 ke tahun 2020 jaraknya ada 3. 2020 dikurangin 2017 berarti jaraknya 3. Berarti untuk T-nya adalah 3. Kemudian hasilnya dapat 4057,5. Kemudian di sini berdasarkan tahun dasar 2019 berarti 3330 ditambah 7207,5 dikali dengan T-nya berdasarkan 2019. Nah, di sini kita bisa lihat tahun dasarnya 2019 ke tahun 2020 jaraknya ada 1. 2020 dikurangin 2019 kan 1, berarti T-nya adalah 1. Sehingga setelah dihitung ternyata perkiraannya 4057,5. Di sini perkiraannya sama menggunakan metode berdasarkan tahun dasar 2017 atau tahun dasar 2019. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari dengan metode least square. Nah, di sini di metode least square itu tidak perlu datanya dibagi 2. Nah, jadi langsung saja kita lihat di sini kan datanya ada 4, berarti dia datanya genap. Nah, kalau datanya genap itu kita untuk nilai T-nya bisa dimulai dari minus 0,5 atau minus 1. Nah, untuk yang pertama ini kita coba pakai minus 0,5. Nah, berarti untuk nilai T-nya bagaimana caranya? Pokoknya untuk sigma T-nya ini harus sama dengan 0. Nah, jadi kita harus mencoba dulu. Nah, ini kita coba letakkan untuk T di tahun 2017 itu minus 0,5. Kemudian tahun selanjutnya itu minus 1,5. Kemudian 2018 0,5 dan tahun 2019 1,5. Nah, ternyata setelah dimasukkan ternyata sigma T-nya sama dengan 0. Berarti untuk T-nya sudah benar. Nah, jika T-nya nanti sigma T nanti tidak sama dengan 0 ketika rekan-rekan mencari, berarti itu nilai T-nya masih belum benar. Jadi harus dihitung dulu. Bagaimana caranya
agar nilai sigma T ini nanti sama dengan 0. Nah, kemudian untuk T kuadratnya tinggal ini T-nya dikuadratkan, dipangkatkan 2. Kemudian jika sudah dijumlah, selanjutnya ada T dikali Y, tinggal mengkalikan T dengan Y-nya. Kemudian tinggal didrag ke bawah dan dijumlahkan atau disam. Nah, setelah sudah diketahui sigma Y, sigma T kuadrat, kemudian sigma TY, nah kita bisa menghitung nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk nilai A-nya rumusnya sigma Y dibagi N, kemudian kita bisa menghitung sigma Y dibagi N. N adalah jumlah datanya, datanya ada 4, berarti dibagi dengan 4. Hasilnya 2602,5. Kemudian selanjutnya kita bisa menghitung nilai B. Nah, nilai B bisa dihitung dengan sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Nah, sigma TY sudah diketahui, kemudian dibagi dengan sigma T kuadrat. Hasilnya 723. Nah, kemudian kita bisa mencari persamaan trennya. Jadi tinggal dimasukkan ke persamaan trennya. Y aksen sama dengan A plus minus BT. Nah, di sini kan B-nya positif. Jadi untuk nilai B-nya ininya nanti juga positif. Nah, jadi langsung saja dimasukkan di sini persamaan trennya menjadi Y aksen sama dengan 2602,5 ditambah 723 T. Kemudian untuk perkiraan penjualan tahun 2001, tinggal dimasukkan ke persamaan trennya dan T-nya diganti dengan T 2021. Nah, di sini untuk mencari nilai T-nya kita bisa melihat di sini. Ini tahun terakhir adalah tahun 2019. Ke tahun 2021 jaraknya ada 2. Berarti 2 ditambah dengan T yang paling terakhir, 1,5. Berarti 2 ditambah 1,5 berarti T-nya adalah 3,5. Sehingga hasilnya 5133. Nah, selanjutnya kita coba dengan menggunakan T yang dimulai dari minus 1. Nah, untuk caranya sama, kita harus mencari bagaimana sigma T nanti harus sama dengan 0. Bedanya tadi kan dimulai dari minus 0,5, tetapi di sini kita coba untuk memulai dari minus 1. Nah, berarti kalau misalnya kita menggunakan minus 1, berarti ini jaraknya ada 2. Nah, di sini berarti minus 1, kemudian tahun 2016 ini minus 3, karena tadi jaraknya 2. Kemudian 2018 adalah 1. Kenapa kok 1? Karena di sini minus 1 ditambah 2 hasilnya 1. Kemudian selanjutnya 3. Nah, ternyata sigma T-nya sama dengan 0. Berarti T-nya sudah benar. Kemudian untuk T kuadratnya tinggal dikuadratkan T-nya, kemudian didrag ke bawah dan kemudian disam. Kemudian untuk T kali Y tinggal mengkalikan T dan Y-nya, kemudian didrag ke bawah dan kemudian dijumlah atau disam. Setelah itu kita mencari nilai A-nya dengan rumus sigma Y dibagi N, kemudian dapat hasil 2602,5. Nah, kemudian mencari nilai B dengan rumus sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Hasilnya dapat 361,5. Nah, selanjutnya kita bisa mencari persamaan trennya, yaitu dengan memasukkan persamaannya ke persamaan tren. Jadi, Y aksen sama dengan 2602,5 ditambah 361,5 T. Kemudian selanjutnya kita mencari perkiraan penjualan tahun 2021. Nah, di sini tinggal memasukkan saja ke persamaan trennya, kemudian T-nya diganti T tahun 2021. Nah, di sini untuk mencari nilai T-nya, ini tadi kan tahun 2019 ke tahun 2021 jaraknya 2. Nah, karena di sini tadi untuk nilai T-nya semua jaraknya 2, berarti harus dikali 2 juga.
tahun 2021 dikurangin 2019 2, berarti 2 dikali 2 4. Kemudian ditambah dengan T yang paling terakhir ini 3, berarti 4 ditambah 3 7, berarti T-nya untuk tahun 2021 adalah 7. Kemudian dimasukkan ke persamaan trennya dan hasilnya dapat 5103. Nah, di sini kita bisa melihat antara menggunakan minus 0,5 atau minus 1 itu hasilnya sama, perkiraannya sama. Jadi di sini rekan-rekan bisa memilih, bisa menggunakan minus 0,5 atau minus 1. Itu sama saja karena hasil akhirnya juga sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang C, yaitu memilih persamaan tren mana yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa memilih. Dari data ini kita bisa memilih. Kita bisa memilih dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, di sini saya mencontohkan untuk data tahun 2018. Nah, di sini kita mencari dulu dari perkiraan 2018 dengan menggunakan metode setengah rata-rata, hasilnya dapat 2602,5. Kemudian kita bisa menselisihkan. Caranya dengan menyelisihkan nilai kenyataannya pada tahun 2018. Ini tahun 2018 3000, kenyataannya berarti 3000 dikurangin 2602,5. Hasilnya dapat 397,5. Kemudian untuk metode least square juga sama, kita harus mencari dulu perkiraan tahun 2018-nya berapa. Nah, kalau sudah ketemu kita bisa menyelisihkan. Nah, di sini tahun 2018 penjualannya adalah 3000 sama. Kemudian diselisihkan dengan perkiraannya yaitu 2964. Kemudian diselisihkan hasilnya dapat 36. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara selisih dari menggunakan metode kuadrat terkecil dan metode setengah rata-rata. Nah, di sini ternyata metode kuadrat terkecil ini selisihnya lebih kecil. Jadi, metode yang lebih baik adalah metode yang menggunakan metode least square.